Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Suryo Priyatomo, biasa dipanggil Galih. Saat ini, saya bekerja di software house yang terletak di Bandung sebagai senior Android developer. Saya sudah mendalami Android sejak tahun 2014 hingga saat ini. Selama perjalanan karir saya yang sudah berjalan sekitar 6 tahun ini, saya sudah pernah mengerjakan beberapa proyek Android. Beberapa contohnya adalah tanda tangan digital, augmented reality, crowdsourcing untuk menilai toilet sekitar, job portal atau pencarian kerja, e-commerce, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi Android. Khususnya bagaimana menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi Android. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang akan kita pakai di video kali ini. Yang pertama ada OS atau operating system. Contohnya itu ada Microsoft OS. Ini ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan lain-lain. Kemudian ada Mac OS, yang biasanya dipakai itu ada High Sierra, Catalina, dan lain-lain. Kemudian ada juga Linux OS. Yang kedua ada IDE atau Integrated Development Environment. Nah, apa sih IDE itu? IDE itu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas bagi programmer untuk mengembangkan perangkat lunak. Kemudian ada lagi GB atau gigabyte. Gigabyte ini biasanya merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur informasi digital. Nanti akan kita gunakan untuk pengukuran kapasitas RAM maupun disk space atau ruang penyimpanan. Oke, yang keempat ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan perangkat keras pada komputer untuk menyimpan data secara sementara. Biasanya digunakan untuk cache atau data dari aplikasi yang sedang berjalan. Nah, ketika aplikasi ditutup, biasanya itu masih ada, tapi sebentar aja, habis itu dihapus. Oke, selanjutnya kita bakal tahu nih, apa itu Android Studio. Android Studio itu merupakan IDE yang didukung secara resmi oleh Google untuk mengembangkan aplikasi Android. IDE ini didasarkan pada IntelliJ IDEA yang menawarkan code editor dan development tools yang kuat. Di sini tuh Android Studio mempunyai fitur yang banyak yang lebih lengkap daripada IDE yang lain. Nah, oleh sebab itu, karena didukung oleh Google dan fiturnya sangat lengkap, Android Studio ini sangat direkomendasikan untuk pembuatan aplikasi Android. Habis itu, aplikasi apa aja sih yang bisa dibuat menggunakan Android Studio? Kita bisa membuat aplikasi untuk wearable device atau smartwatch. Kemudian bisa juga digunakan untuk aplikasi Smart TV. Biasanya kita pakai Netflix atau Google Play di Smart TV itu, kita juga bisa ngedevelop sendiri aplikasi menggunakan Android Studio. Terus kita juga bisa menggunakan untuk Android Things, biasanya juga dipakai untuk Smart Home. Kemudian yang paling sering digunakan untuk membuat aplikasi Android. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus untuk membahas pembuatan aplikasi untuk Android smartphone. Sebelum melakukan instalasi Android Studio,
alangkah baiknya kita mengetahui spesifikasi minimum dan yang direkomendasikan untuk menjalankan aplikasi Android Studio. Yang pertama, untuk Windows OS. Windows OS yang disarankan adalah Microsoft Windows 7, 8, atau 10. Itu bisa yang 32 bit ataupun 64 bit. Untuk RAM-nya sendiri, saya sarankan menggunakan yang 8 GB RAM. Tetapi juga bisa jalan di 3 GB RAM. Nah, kita tapi juga harus menyiapkan 1 GB tambahan untuk menjalankan di emulator. Jadi kalau mau jalanin di emulator, setidaknya butuh 4 GB RAM. Dan yang direkomendasikan adalah 9 GB RAM. Tapi jika hanya memiliki 3 GB RAM, sebaiknya aplikasi dijalankan di device yang nyata atau smartphone kita. Kemudian untuk minimum disk space atau ruang penyimpanan adalah 2 GB dan yang saya rekomendasikan adalah 4 GB. Untuk tambahannya 500 MB untuk IDE dan 1,5 GB untuk SDK dan emulator. Untuk resolusi minimumnya 1280 x 800 pixel. Yang kedua untuk macOS. macOS yang bisa digunakan adalah macOS X 10.10, Yosemite, atau yang lebih baru. Saya sudah mencoba di macOS Catalina dan lancar-lancar saja untuk dijalankan. Kemudian untuk RAM-nya dan available disk space atau ruang penyimpanan sama seperti Windows, dibutuhkan minimal 3 GB RAM dan direkomendasikan memiliki 8 GB RAM plus 1 GB RAM untuk emulator. Untuk ruang penyimpanannya 2 GB minimum dan 4 GB rekomendasi. Untuk minimum resolusinya juga 1280 dan 1280 x 800 pixel. Untuk Linux sama juga untuk RAM dan ruang penyimpanannya. Untuk instalasi awal saya sarankan memiliki speed internet yang baik dan kuota yang mencukupi karena akan mengunduh SDK yang lumayan besar maupun update jika instalasi Android Studio kita versinya tidak paling baru. Nah, sekarang gimana sih cara mendapatkan aplikasi Android Studio? Kita bisa cari di search engine dengan kata kunci Android Studio. Biasanya dia ada di paling atas atau bisa langsung menuju ke situs developer.android.com/studio. Nah, aplikasi Android Studio ini gratis untuk Windows, macOS, dan Linux. Setelah mengunduh aplikasi Android Studio, kita langsung bisa menginstal aplikasi tersebut. Untuk Windows, file yang di-download berupa file .exe. Kita bisa langsung double klik, lalu kita jalankan sesuai dengan wizard penyiapan Android Studio. Biasanya nanti kita diminta untuk mengunduh SDK yang diperlukan. Itu biasanya tinggal diklik next dan mengikuti rekomendasi yang diperlukan. Kemudian untuk macOS stepnya juga tidak berbeda jauh. Nanti hasil unduhannya berupa androidstudio.dmg. Dibuka juga, kemudian nanti ada pilihan untuk drag and drop.
drag icon Android Studio ke folder aplikasi. Habis itu akan ada instalasi juga, wizard instalasi untuk mengunduh SDK dan konfigurasi seperti tema, lokasi, dan lain-lain. Setelah selesai melakukan instalasi aplikasi Android Studio, kita bisa langsung menggunakannya. Nah, langsung aja buka, habis itu akan keluar tampilan seperti ini nih. Di situ ada dua bagian. Yang bagian kiri merupakan list dari proyek yang sudah pernah kita buat atau historinya. Sebelah kanan itu ada tombol-tombol menu dari Android Studio. Nah, karena kita masih awal, jadi belum ada proyek yang dikerjakan. Jadi yang sebelah kiri itu masih kosong. Untuk membuat proyek baru atau aplikasi baru bisa dengan memilih Start a New Android Studio Project. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, di sini ada tampilan template. Template ini gunanya ketika kita menggunakan template ini, Android Studio sudah menyediakan dasar-dasar basic kode untuk aplikasi yang akan digunakan. Contohnya, misal kita mau membuat aplikasi seperti Tokopedia. Nah, di mana dia di bawahnya itu ada namanya bottom navigation bar. Nah, kita tinggal pilih bottom navigation activity di project template ini. Untuk yang mau membuat kayak WhatsApp atau Gmail itu bisa milih basic activity. Kalau mau ada maps-nya bisa langsung pilih maps activity. Nah, pada kali ini kita coba buat dari awal aja. Jadi yang dipilih yang empty activity. Setelah itu pilih next. Nah, di menu kali ini kita harus mengkonfigurasi proyek atau aplikasi yang akan kita buat. Di situ ada nama, package name, terus location atau save location, habis itu ada language dan minimum SDK. Name ini untuk nama aplikasi yang akan kita buat. Untuk kali ini kita akan menggunakan nama aplikasi saya. Penamaannya tiap katanya huruf besar di awal. Misal aplikasi saya, A-nya besar, S-nya besar. Kemudian untuk package name sendiri itu merupakan identitas dari aplikasi kita. Untuk penulisannya sendiri dibiasakan untuk menggunakan organisasi dari kita. Misal saya di sini pakai Galih Suryo, atau mungkin jika saya bekerja di Sagara Asia, di situ dibuat com.sagaraasia. Nama aplikasi kita. Tapi di sini dibuat dibuat snack case, di mana hanya menggunakan huruf kecil dan underscore untuk pengganti spasi. Jadi misal untuk aplikasi saya di sini kita menggunakan com.galihsuryo.aplikasi underscore saya. Nah, save location ini merupakan di mana kita menyimpan proyek yang akan kita kerjakan. Habis itu ada language. Language bisa kita pilih Kotlin maupun Java. Untuk yang baru, Android Studio sudah support untuk Kotlin. Dan pada video kali ini saya juga menggunakan Kotlin. Setelah itu, pemilihan minimum SDK. Minimum SDK ini saya sarankan menggunakan API Android versi 16 atau Jelly Bean. Karena sepertinya ini dari data Google, kebanyakan sudah menggunakan Jelly Bean ke atas. Di situ ada tulisan 99,8%. Setelah itu kita bisa klik finish untuk memulai membuat baris kode yang kita inginkan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan setelah kita membuka proyek dari aplikasi Android kita. Nah, di bagian atas itu sudah saya beri tanda merah-merah, itu satu baris itu merupakan toolbar. Kemudian sebelah
kiri ada namanya project tree. Untuk yang di tengah atau yang berisi baris kode itu merupakan code editornya. Untuk project tree sendiri, di sini kita akan membahas beberapa struktur dari proyek Android yang saya rasa wajib diketahui oleh developer Android. Di situ ada satu Android Manifest, yang kedua itu ada Java, yang ketiga itu ada layout, dan yang keempat adalah Gradle. Nah, apa sih Android Manifest itu? Android Manifest ini berisi file komponen aplikasi, bisa berupa activity, service, user permission, content provider, dan lain-lain. Nah, di sini misal kita ada beberapa activity nih. Misal kita membuat 5 halaman. Kita bisa mengatur halaman mana yang dibuka dulu. Untuk user permission tuh biasanya untuk mengakses hardware atau perizinan yang diperlukan untuk aplikasi ini. Contohnya aplikasi Google Maps. Google Maps kan perlu GPS kita. Nah, di Android Manifest ini wajib memasukkan permission untuk lokasi. Kemudian misal Instagram membutuhkan kamera, jadi di sini juga perlu akses kamera dan semacamnya. Setelah itu ada Java. Di sini walaupun kita menggunakan bahasa Kotlin, folder yang digunakan tetap Java. Di sini berisi file perintah dengan bahasa pemrograman Java maupun Kotlin. Nah, penamaan filenya sendiri menggunakan camel case, di mana tidak ada spasi maupun tanda baca lain dan hanya menggunakan huruf atau angka. Misal saya mau membuat halaman bernama login activity. Login activity, jadi saya akan membuat file di sini dengan nama login, L yang besar, kemudian tanpa spasi, langsung disambung dengan tulisan activity. Jadi penulisan camel case itu spasi ditiadakan dan huruf depan kata dibuat kapital. Nah, sekarang kita akan membahas layout. Layout ini berisi tampilan dari aplikasi Android yang akan kita buat. Tadi saya membahas layout. Seharusnya ada namanya resource. Resource itu berisi drawable, layout, ataupun map dan values. Untuk map dan drawable itu biasanya berisi icon atau aset-aset yang akan kita gunakan. Kemudian ada layout. Layout itu berupa tampilan yang akan kita gunakan. Dan values itu berupa konstanta yang akan kita gunakan. Misal konstantanya berupa string maupun array atau warna misalnya seperti itu. Kemudian penulisan. Gimana sih nulis di REST? Untuk di REST kita menggunakan snack case. Snack case itu yang hurufnya kecil semua dan tidak ada tanda baca lain selain underscore, dan spasi pun diganti dengan underscore. Nah, setelah kita tahu struktur aplikasi Android dan aplikasi kita sudah bisa berjalan, kita bisa langsung mencoba menjalankannya di device kita. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan device pun kita bisa menjalankannya. Menggunakan apa itu? Menggunakan emulator. Emulator ini merupakan simulasi dari smartphone yang dapat berjalan di komputer kita. Nah, cara menggunakannya dengan memilih tools yang ada di atas atau sekitar toolbar. Kemudian pilih AVD Manager. Kemudian akan muncul tampilan seperti di nomor 2. Pilih aja Create Virtual Device. Kemudian pilih lagi
perangkat emulator yang ingin digunakan. Di situ ada jenis device yang akan menjadi simulator kita. Di situ ada resolusi maupun logo Play Store. Nah, saya menyarankan menggunakan resolusi yang sedang-sedang saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian pilih yang ada logo Play Store-nya. Setelah itu, setelah memilih perangkat emulatornya, kita memilih OS perangkatnya. Nah, di sini saya juga menyarankan kita mengetes di berbagai macam OS. Mungkin untuk yang pertama kali ini kita bisa mengetesnya untuk OS Lollipop. Tapi ketika kita tidak memiliki OS-nya, kita harus mendownload dulu nih. Nah, caranya tinggal klik download. Nanti akan ada proses untuk mengunduh image dari OS yang kita pilih tersebut. Nah, prosesnya cukup lama, jadi bersabar dan butuh internet yang cukup memadai. Setelah kita memilih OS, nanti akan muncul tampilan di seperti nomor 5. Untuk nomor 5 ini kita akan memberi nama emulatornya dan konfigan lain yang harus diisi. Setelah itu kita bisa memilih finish, maka tampilan akan seperti nomor 2 lagi, tetapi list emulator sudah bertambah. Setelah itu kita pilih emulator tersebut di toolbar Android Studio. Tampilannya seperti ini. Nah, pilih emulator yang sudah kita buat tadi, kemudian tombol seperti play berwarna hijau untuk menjalankan di emulator. Nah, setelah jalan harusnya keluar emulatornya dan tunggu saja beberapa saat sehingga aplikasi sudah dijalankan seperti ini. Nah, kalau kita mau langsung menjalankannya di device, itu kita harus melakukan beberapa step dulu sebelum bisa menjalankannya di device. Cara pertama, mengaktifkan mode pengembangan. Mode pengembangan ini bermacam-macam tergantung dari device yang kita gunakan. Tapi kebanyakan masuk ke menu setting, kemudian cari tentang ponsel, kemudian pilih versi kernel. Kemudian ketuk beberapa kali sehingga muncul Anda telah masuk ke mode pengembang. Setelah itu cari lagi mode pengembang. Nah, kita harus mengaktifkan USB debugging supaya kita bisa menjalankan aplikasi di device kita. Nah, setelah connect atau setelah tersambung, maka di pilihan device-nya akan muncul seperti ini. Device saya device LG, dipilih kemudian tekan juga untuk menjalankan seperti pemilihan emulator tadi. Nah, harusnya juga jalan seperti tampilan ini nih. Nah, untuk pertama kali proyek dibuat dan jika kita memilih empty activity, maka tampilannya berupa hello world seperti ini. Kemudian kita akan mencoba nih membuat halaman pada aplikasi Android. Jadi di sini saya mempunyai dua desain. Desain pertama yang sebelah kiri itu seperti halaman login yang berisi nama dan email. Kemudian ada tombol kirim. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengirim data dari tampilan yang sebelah kiri, nama yang sudah kita inputkan dan email yang sudah kita inputkan ditampilkan di halaman selanjutnya, yaitu tampilan di sebelah kanan, sehingga menampilkan data yang sama yang sudah kita inputkan. Jadi stepnya kita membuat dulu halamannya, kemudian baru membuat baris kodenya. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke
cara pembuatannya, saya ingin menjelaskan dikit tentang panduan desain yang mungkin akan berguna untuk kita. Nah, kalau dari saya menyarankan menggunakan desain material. Material desain ini bisa diakses di https://material.io. Nah, di sini tuh ada warna, icon, dan guideline atau panduan yang sebaiknya atau tidak yang sebaiknya maupun yang tidak dianjurkan oleh pengembang. Nah, nanti warnanya bisa kita ambil dari sini. Saya menggunakan blue 500. Nah, cara memasukkannya ada di folder resource, kemudian pilih values, kemudian pilih color. Nah, di color ini ada beberapa warna. Ada color primary dark, dan color accent. Nah, color primary ini biasanya digunakan pada toolbar. Jadi itu bagian atas aplikasi yang berisi action juga. Kemudian untuk color accent itu digunakan untuk tombol biasanya atau floating action button. Nah, untuk primary dark itu biasanya untuk status bar. Status bar tuh yang biasanya ada gambar di sini. Ada status di sini berupa status baterai kita, koneksi, wifi, dan lain-lain. Setelah kita memilih warna untuk aplikasi Android kita langsung aja membuat tata letak atau layout dari desain yang udah dibuat tadi. Nah, kita langsung aja mengubah layout dengan nama activity-main.xml yang ada di resource. Ini udah ada karena kita tadi memilih empty activity. Di sini udah ada contoh codingannya, ada ini. Di situ jika bisa kebaca ada linear layout, ada text view juga, ada edit text, dan ada button. Nah, untuk yang text view itu ada contohnya tuh yang menampilkan tulisan nama dan email. Kemudian untuk edit text di situ tuh tampilannya seperti inputan yang tulisannya nama panjang dan nama @email.com. Kemudian button itu yang berwarna biru kehijauan yang tulisannya kirim. Nah, untuk layoutnya, jika default tadi ada namanya koordinator layout, di sini saya menggunakan linear layout. Kenapa saya menggunakan linear layout? Karena di sini saya rasa lebih mudah digunakan dan lebih sesuai digunakan. Di situ ada tulisan Android 2 orientation. Nah, ini namanya atribut untuk view yang digunakan. Nah, untuk linear layout sendiri ada beberapa orientasi. Ada vertikal dan horizontal. Nah, untuk vertical orientation dan horizontal orientation akan saya jelaskan nanti. Kemudian di sini ada text view. Di sini ada atribut Android 2 text sama dengan petik nama. Ini maksudnya apa sih? Nah, text view ini tuh kan tadi gunanya buat menampilkan teks ya. Nah, yang ada di dalam Android text itu akan ditampilkan. Di sini untuk kasus ini akan menampilkan tulisan nama dan email. Kemudian untuk edit text sendiri ada atribut Android 2 hint. Apa sih hint itu? Hint itu untuk seperti petunjuk dari kita harus ngisi apa sih. Nah, masuknya ke hint. Untuk button juga ada atribut Android text. Android text ini juga untuk menampilkan teks dari tombol. Oke, kemudian di sini tuh ada atribut yang selalu ada. Contohnya apa? Contohnya layout width dan layout height. Nah, layout width itu untuk mengatur panjang dari view.
Kemudian untuk layout height itu mengatur tinggi dari view. Nah, di situ ada namanya match parent, wrap content, atau beberapa DP. Nah, ukuran dari panjang atau tinggi itu satuannya biasanya DP atau density pixel. Kemudian ada match parent. Match parent itu apa? Jadi misal ada layout atau ada linear layout atau wadah dari suatu view dengan tinggi 80 dp, tetapi di dalamnya ada text view dengan tinggi misal seharusnya 40 dp. Nah, kalau kita memberi isian layout height-nya match parent, maka tinggi dari text view tersebut akan mengikuti layoutnya atau wadahnya. Jadi dia akan mengikuti menjadi 80 dp. Nah, begitu juga dengan layout width. Kalau layout width-nya match parent, jadi dia akan lebih full atau mengikuti dengan layoutnya. Nah, di situ juga ada wrap content. Kalau wrap content itu berarti tingginya atau panjangnya sesuai dengan view yang seharusnya. Misal ada teks segini ya, kalau di wrap content dia tetap segini. Tapi kalau dikasih match parent width-nya, maka dia akan mengikuti layout yang mungkin layoutnya sepanjang ini. Selanjutnya kita akan membahas linear layout. Linear layout sendiri mempunyai atribut orientasi atau atribut orientation. Di sini bisa diisi oleh dua hal, yaitu horizontal orientation dan vertical orientation. Nah, untuk studi kasus kali ini kita akan membahas linear layout dengan struktur layout seperti gambar itu, gambar yang hitam tuh. Nah, jadi di situ ada linear layout dengan view 1, view 2, dan view 3. Untuk vertical orientation, view di dalam linear layout akan disusun secara vertikal ke bawah. Jadi misal view 1 ada paling atas, view 2 itu ada di bawahnya, dan view 3 ada di paling bawah. Nah, susunnya jadi dari atas ke bawah. Kemudian untuk horizontal orientation itu disusun secara horizontal ke kanan. Horizontal ke kanan. Jadi ada view 1, kemudian ada view 2, dan ada view 3. Nah, jadi yang paling membedakan tadi itu susunan view yang ada di dalam linear layout. Yang vertical orientation ya ke bawah atau secara vertikal, dan untuk yang horizontal orientation itu ke kanan atau secara horizontal. Kemudian kita akan membahas layout selanjutnya. Tadi kan ada 2 desain tuh. Nah, untuk activity main udah bisa dilihat tadi, dan sekarang adalah activity hasil. Activity untuk menampilkan inputan dari activity sebelumnya. Nah, di sini yang beda itu ada di text view-nya sebenarnya, tapi komponennya sebagian besar sama. Di sini saya akan membahas ke atribut padding dan margin. Atribut padding itu apa? Atribut margin itu apa? Terus kemudian di sini ada atribut ID. Atribut ID itu apa? Nah, atribut ID itu gunanya buat memanggil atau mengkoneksikan layout ini dengan codingan kita nantinya, di mana kita akan menggunakan Kotlin. Jadi yang ada ID-nya itu yang sekiranya akan dipanggil di kode Kotlin kita nanti. Untuk kasus ini ada di text view, ya kita bisa lihat ada teks nama ID-nya, kemudian ada teks email. Untuk penulisannya saya sarankan menggunakan snackcase, di mana hanya huruf atau angka dan tidak ada spasi atau tanda baca lainnya. Dan spasi akan diganti dengan underscore. Nah, tadi untuk layout tadi ada padding atribut dan margin atribut. Penjelasannya adalah seperti gambar ini nih. Nah, misalkan di situ ada 3 view.
view pertama itu yang berwarna hijau, di mana di dalamnya di dalamnya itu ada view berwarna putih. Terus di setelahnya ada view berwarna biru. Jadi ada view hijau, di dalamnya ada view berwarna putih, dan kemudian ada view biru. Padding itu apa sih? Nah, kita itu memandang dari sudut pandang view yang hijau. Misal view yang hijau itu mempunyai padding 8 dan mempunyai margin 8. Padding 8 terhadap si putih dan margin 8 terhadap si biru. Padding itu jarak ke dalam. Jadi jarak dari sisi tepi view yang hijau ke dalam. Nah, dimana jadi jaraknya berupa sisi tepi dari si view yang putih ke sisi tepi si yang hijau. Kemudian untuk margin itu batas keluar dari view yang hijau. Di situ digambarkan jarak antara view yang hijau dan view yang biru. Oke, untuk contohnya tadi itu ada di linear layout. Yang pertama itu ada padding, jadi makanya lebih masuk ke dalam lagi karena paddingnya 16. Kemudian ada lagi linear layout yang perantara dari nama dan email itu ada margin bottom 8. Margin bottom 8 berarti akan ada margin dari view linear layout yang atas terhadap linear layout yang di bawahnya. Jadi ada jarak lebih 8 dp. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat activity baru. Nah, default dari empty activity adalah main activity. Nah, sekarang kita membutuhkan satu activity tambahan. Gimana sih cara nambahin activity baru di Android Studio? Caranya dengan klik kanan di folder atau di package Java kalian, diklik kanan, nanti ada new, terus di hover aja atau di kursornya taruh di situ, nanti akan ada tambahan Kotlin file or class. Nah, itu diklik aja. Habis itu nanti masukkan nama activity yang kita inginkan. Di sini saya memberi nama hasil activity. Nah, di situ bisa dilihat langsung codingannya, bisa di copy aja atau disalin. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa baris kode yang ada di file hasil activity. Di situ ada onCreate. onCreate itu apa? onCreate itu baris kode yang segera dijalankan setelah satu activity dibuat. Jadi pertama kali dibuat akan langsung masuk ke fungsi onCreate. Nah, itu line 8 line 9 di copy aja, terus di line 10 di situ ada set content view. Set content view itu buat apa sih? Set content view ini digunakan untuk menerapkan atau merender layout yang kita inginkan. Di sini hasil activity ini akan menggunakan layout activity.hasil. Cara penggunaannya ada di situ. Terus di line 12 itu kita mendapatkan variabel dari activity sebelumnya. Jadi tadi kan ceritanya dari halaman yang pertama yang seperti halaman login itu memasukkan inputan berupa nama dan email. Nah, untuk mengirimkan ke activity selanjutnya itu kita menggunakan namanya intent. Nah, cara mendapatkan intentnya itu ada di baris ke-12 dan 13 file hasil activity. Di situ ada contohnya intent.getStringExtra kurung buka nama dan getStringExtra kurung buka email. Setelah mendapatkan data nama dan email dari intent yang udah dikirimkan dari activity sebelumnya, kita harus menampilkan data tersebut ke layar. Jadi di situ ada text view yang udah kita buat di activity hasil. Nah, di sini kita panggil aja berdasarkan ID
dari tag view tersebut. Di line 15 itu ada text underscore nama. Ini sesuai sama activity hasil. Nah, di situ ada text underscore nama dot text sama dengan nama. Di sini gunanya untuk menampilkan data nama ke layar. Kemudian ada juga di line 16 text email dot text sama dengan email. Ini juga menampilkan data email ke layar atau ke text view text email. Oke. Setelah membuat activity tersebut, kita juga harus mendaftarkan di Android Manifest. Kalau nggak didaftarkan, ini Android akan nge-crash dan error. Itu ada di line 19, kita harus mendaftarkan hasil activity ke Manifest. Kemudian setelah membuat hasil activity, kita kembali lagi ke main activity. Di main activity kan tadi ceritanya ketika kita klik tombol kirim, dia akan membuka halaman hasil activity ya. Nah, di sini kita juga harus memanggil button kirimnya dan melakukan menambahkan set on click listener. Jadi ketika diklik akan masuk ke baris kode 16 sampai 28. Caranya ada di situ. Kemudian dari data inputan nama dan email, kita bisa mengirimkannya ke hasil activity. Caranya ada di line 17, 18, dan 21. Line 17 dan 18 itu mengambil data dari edit text ke variabel. Di situ variabelnya namanya variabel email dan variabel nama. Kemudian di line 21 itu kita memberi perintah untuk akan adanya perpindahan dari main activity ke hasil activity. Terus untuk line 24 dan 25 itu menambahkan data ke intent. Jadi data nama dan data email akan dimasukkan ke intent. Kemudian di line 28 akan menjalankan activity baru sesuai intent. Jadi nanti akan menjalankan hasil activity dengan menambahkan parameter nama dan email. Oke, setelah itu harus kita run dan kita lihat hasilnya. Seharusnya tampilannya sudah seperti desain yang sudah diberikan tadi. Di situ ada edit text nama dan edit text email, bisa kita isi langsung. Kemudian setelah kita tekan tombol kirim, akan terbuka activity baru dengan menampilkan hasil activity yang berisi nama dan email dari halaman sebelumnya. Saya rasa udah cukup pembahasan video kali ini. Kita udah belajar gimana cara menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi Android di smartphone. Nah, kita coba review singkat ya mengenai apa yang udah kita bahas di video kali ini. Mulai dari Android Studio. Android Studio itu tadi merupakan IDE yang dirilis resmi oleh Google dan mempunyai fitur yang lengkap untuk mengembangkan aplikasi Android. Nah, dari Android Studio sendiri bisa mengembangkan aplikasi untuk smartwatch, smart TV, smart home maupun aplikasi Android. Nah, ini juga free, bisa diunduh langsung di situs resminya. Kemudian struktur dari aplikasi Android itu yang harus diperhatikan berupa Android Manifest, kemudian ada Java, kemudian ada Resource maupun Gradle. Setelah itu view yang sering digunakan pada Android Studio sudah kita pelajari juga pada video kali ini, yaitu ada linear layout yang bisa disebut ada vertical linear layout dan horizontal linear layout. Kemudian ada lagi text view untuk menampilkan teks.
kemudian ada edit text untuk menerima inputan dari user, dan button. Button ini untuk aksi ketika user melakukan tap atau klik di tombol. Oke, sekian dari saya.